Selamat siang semuanya. Ada yang mau coba absen? Dari mana nih hadir? Dari Jogja, ada yang dari Makassar mungkin? Biar kita kenalan dulu. Boleh ditulis di kolom chat ya. Hadir dari mana nih? Terus juga sekolah di mana itu juga boleh ya. Oke, selamat siang semuanya. Semoga sehat semua, sehat selalu ya. Ini juga cuaca lagi panas-panas ya teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu punya motivasi yang setinggi ini setiap minggunya. By the way, Kak Firda muncul kan ya di teman-teman suaranya? Kalau nggak muncul suaranya berarti harus oke, muncul ya. Terima kasih Lena dan juga Kak Fatma. Oke, kita harus kenalan dulu kali supaya tahu ini yang ngomong nih siapa sih, terus kita mau ngobrolin apa sih hari ini gitu. Oke, teman-teman semua kenalin, nama Kakak Kak Firda, Firda Eka Susanti Dianingsih, nah kepanjangan panggilnya Firda aja, oke? Nah, di minggu kali ini ya yang harusnya kita tidur siang, harusnya kita nonton drakor gitu ya, tapi kita di sini hadir untuk bisa belajar bareng-bareng buat persiapan ujian di kelas 9 nanti gitu ya, di akhir semester buat kenaikan kelas gitu. Oke, semua pasti ya sudah antusias di sini, semoga tetap sama semangatnya. Nah, Kak Firda mungkin akan coba mulai kali ya dari PowerPoint. Kak Firda akan coba share pengenalan dan apa sih yang bakal kita bahas di hari ini gitu. Oke, yang masih mau absen dari mana? Aku Lena dari Jogja, sekolahnya di SD bla bla bla, itu boleh banget absen teman-teman ya. Dan teman-teman nih yang punya teman-teman lain di kelas yang mereka mungkin bisa dihubungi, yuk coba disuruh join ke Zoom juga, supaya nanti satu kelas bisa dapat nilai yang bagus bareng-bareng, supaya bisa upgrade ilmu bareng-bareng gitu ya. Teman-teman diajak buat bisa join di sini sama Kak Firda gitu ya. Oke, kita akan coba share dulu PowerPoint sebentar ya. Oke, terlihat terlihat jelas ya teman-teman ya. Oke, kita uh, coba cek apakah sudah muncul di teman-teman semua layar Canva-nya atau layar PowerPoint-nya. Sudah ya? Oke, terima kasih Kak. Sudah. Oke, teman-teman kita akan belajar bahasa Indonesia ini mapel yang kadang-kadang itu dikiranya aku nggak perlu belajar lah ya. Cuma teks Indonesia aja kan baca cerpen Kak, baca teks cerita doang. Terus ngapain mesti belajar sih se-effort matematika dan IPA misalnya gitu ya, atau bahasa Inggris gitu. Tapi ternyata bahasa Indonesia ini masih kurang atau masih belum banyak dikuasai oleh orang Indonesia sendiri gitu ya. Di sini ada layar, akan next slide berikutnya. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya kita melihat Indonesia itu tuh, dia ada 2 kemampuan nih yang bakal diukur dalam ujian teman-teman semua. Ada membaca dan juga menulis. Tapi nih ya, berhubung teman-teman itu kan kalau di soal-soal ujian kan pasti fokusnya ke membaca ya, karena mungkin level level soalnya juga belum terlalu berat seperti esai dari soal-soal lama atau mungkin soal-soal dari tingkat pendidikan yang lebih tinggi kayak SMA misalnya. Nah, kemampuan baca itu ada banyak banget yang perlu teman-teman kuasai ya. Jadi nggak cuma soal, aku tahu kok cerita Malin Kundang, aku tahu kok cara menulis gagasan utama, aku tahu kok cara menulis ringkasan, aku tahu kok bla 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 bla. Nah, ini ternyata perlu diperhatikan gitu ya. Ada pertama ada informasi dalam teks, ada teks tunggal, ada teks jamak, sampai infografik. Infografik itu kayak semacam apa namanya gambar yang nanti dia dikasih data gitu. Nanti kalau di soalnya biasanya bakal muncul gini, manakah pernyataan di gambar di atas gitu ya yang tepat atau sesuai. Nah, itu namanya infografis atau infografik gitu ya. Kalau kalimat tunggal itu adalah kalimat yang dia mengandung satu keterangan lengkap.
Jadi misalnya Ibu Budi pergi ke pasar, Ibu Budi subjek, gitu ya, perginya itu dia predikat, terus Kaknya ini keterangan dari di pasar gitu ya, beli apa ya? Belum jelas, tapi kalau ada pengen tambahan lagi misalnya Ibu Budi beli wortel ke pasar. Nah, tapi kalau teks jamak itu dia adalah teks yang kompleks gitu ya. Jadi bisa aja ada 2 subjek, ada 2 predikat, ada 2 objek, dan 2 keterangan yang sama dalam satu teks gitu. Nah, terus di kemampuan kedua itu ada bagian-bagian teks. Jadi mana pembuka, mana isi, mana penutup gitu ya. Kadang-kadang kebalik tuh ya. Hati-hati, apalagi kalau pembukaan gitu atau bahkan mungkin inti teks. Itu teman-teman mesti perhatikan baik-baik. Oke. Kemudian juga dari kesan teks. Jadi ini biasanya adalah rangkuman rangkuman sebuah kalimat, manakah yang merupakan ringkasan dari teks di atas. Nah, jadi ininya ngomongin apa sih? Gitu ya. Kesimpulan juga sama. Kemudian ada pola pengembangan atau bahasa teks. Jadi ini tuh sebuah teks yang dia lebih lengkap melampirkan kayak contoh-contoh. Jadi dia berkembang tuh teksnya, bahasanya supaya lebih lengkap dan gampang dipahami. Kemudian juga interpretasi terhadap teks. Jadi ini adalah sebuah kondisi di mana teman-teman tuh harus bisa paham dan mengerti ini maksud teksnya apa nih gitu. Kadang-kadang misalnya dikasih teks teksnya itu teks prosedur ya. Jadi step by step membuat nasi goreng. Kok teman-teman nangkepnya ini apa namanya tips nasi goreng tidak tidak apa anti Anti apa namanya, anti pulen. Jadi kadang-kadang tanggapan itu harus sama nih antara si pembuat soal dan yang ngisi soal. Siapa yang ngisi? Ya teman-teman semua. Jene, Raisa, Ya, wong mau urung diringan. oke. Kemudian kemudian di teks yang lain itu, di kemampuan yang lain itu juga ada di penggunaan istilah dalam kalimat teks gitu ya. Kadang-kadang suka bingung nggak sih ini maksudnya apa sih kok ada istilah A, B, C, D. Nah ini tuh kadang-kadang harus teman-teman ini juga ya, baca, perhatikan, dan harus sering-sering latihan tuh. Sampai ke tanggapan terhadap teks. Jadi tanggapan misalnya nih, teman-teman itu dikasih sebuah, teks gitu ya, isinya itu, eee misalnya review makanan gitu ya. Terus teman-teman itu bisa aja ngasih teks tanggapan, misalnya ini reviewnya kurang lengkap, misalnya pengen beli apa, cookies gitu ya, tapi kok nggak ada harganya, atau misalnya kalimatnya terlalu berbelit-belit, itu tanggapan teman-teman. Jadi respon teman-teman terhadap sebuah teks itu namanya tanggapan di dalam teks gitu ya. Nah, dari semua ini kita tidak, bukan mustahil sih, tapi kayaknya nggak maksimal kalau kita bahas dalam satu waktu ini yang cuma 90 menit gitu kan. Jadi kita hari ini akan fokus ke hal-hal yang mungkin nih suka jadi, mmm, apa ya, masalah teman-teman juga gitu kalau buat ngisi soal. Kita fokus ke 3 bagian. Pertama, nah kita hari ini akan melakukan pembelajaran fokusnya ke interpretasi terhadap teks dan penggunaan istilah dalam kalimat. Nah, nanti juga kita akan bedah dengan soal-soal yang akan disediakan gitu ya buat latihan soal juga nih kalau ujian tuh kayak gini tuh polanya gitu. Oke, jadi 3 ini tenang, kita akan bahas ini pelan-pelan. Jadi semoga teman-teman bisa siapin bukunya, ada pensil atau alat tulis supaya bisa dicatat nih, rekaman kita atau pertemuan kita di sore hari ini ya. Siapkan alat tulisnya, kita fokus ke sini. Terus, nah ini nih kadang-kadang ya suka suka, ini jadi keluhan banyak anak-anak ketika menghadapi bahasa Indonesia. Ah, itu typo ya, guys. Ada keluhan umum maksudnya, bukan keluhan umum. Oke. Ini ya kalau Kak Firdausnya ngajar gitu, pasti soalnya sama nih. Kayak gini keluhannya, "Kak, perasaan ya aku tuh kalau ngisi soal tuh gampang-gampang aja," gitu ya. "Tapi kenapa kok nilainya menyakitkan untuk dilihat? Kok lebih jeblok dibanding yang lain?" Misalnya yang belajar, eee, apa namanya, dibanding yang nggak belajar ini lebih jeblok gitu ya.
Nah, ini perlu diperhatiin nih, ternyata kita punya ada problemnya apa? Ya mungkin pertama, menyepelekan bahasa Indonesia tadi gitu ya. Jadinya teman-teman, apa namanya, nggak fokus dan jadinya nggak ada ini nih, ambisi untuk bisa, "Aku dapat nilai sekian," kayak gitu. Nah, setelah kita melihat ada soal-soal seperti ini nih, soal-soal yang, dikeluhkan banyak orang, nah mungkin aja nih, mungkin saja, mungkinkah, beda ya? Oke. Pertama adalah mungkin kamu itu, eee, buat paham itu, apa ya, kurang teliti untuk memahami sebuah teks gitu ya. Karena mungkin bahasa Indonesia itu kan teks yang kayak koran ya, teman-teman ya, panjang gitu ya biasanya. Teksnya ada banyak, harus dilipat-lipat gitu kalau ujian. Nah, mungkin karena kalian merasa, terburu-buru atau mungkin entah apa yang kalian rasakan ketika mengerjakan Indonesia, itu jadi pressure-nya mempengaruhi kalian buat baca lebih teliti gitu ya. Nih, misalnya, ada sebuah teks yang kalian baca terlalu cepat. Nah, dan ternyata itu adalah kalimat inti nih dari sebuah, gabungan kalimat tadi atau dalam teks tadi, paragraf tadi. Nah, itu kalian kelewat satu kalimat yang itu adalah kunci. Jadi pastikan kalian baca dulu dengan, seksama kalau, "Oh oke ini teksnya kayak gini, jadi aku udah bisa ngisi nih soalnya apa." Gitu. Karena kadang-kadang di Indonesia itu satu teks itu bisa buat 2 3 soal kan. Nah, itu jadi kalau kalian tidak teliti di teks itu, bayangin 3 soal kalian itu nilainya salah misalnya gitu ya, poinnya, nggak tepat, terus dapat nilainya 0 tuh, tiga tiga soal tadi. Kebayang kan berkurang berapa tuh poinnya. Jadi perlu diperhatiin teman-teman ya. Terus yang kedua itu ada tidak memperhatikan penggunaan ejaan yang baik dan benar. Misal gitu ya, ini kadang-kadang banyak nih. Jadi ada A, B, C, D, tulisannya jawabannya sama semua ya, jawabannya sama semua. Misalnya teks itu menanyakan gini, apakah yang, menjadi maksud atau gagasan utama dalam teks di atas? Dan jawabannya adalah tadi, Ibu Budi, beli wortel di pasar. A, B, C ini sama semua nih. Lah, kok sama semua nih, Kak, jawabannya? Terus yang bener yang mana? Berarti semua bisa bener dong, orang mungkin, apa namanya, ini cuma prank atau jebakan aja, misalnya kok jawabannya sama semua. Ternyata jawabannya yang bener B gitu ya. Teman-teman jawabnya itu yang C. Kenapa yang B? Ternyata karena apa? Karena penggunaan huruf kapital itu yang tepat. Tahu ya, ada apa aja sih atau kategori apa aja sih yang membutuhkan kalimat-kalimat, besar atau huruf-huruf besar, kayak misalnya Ibu Budi, berarti, ibu di depan itu dia besar, I-nya besar, Budi itu B-nya juga besar. Nah, coba dibaca lagi jawabannya kalau ketemu jawaban yang sama. Jawabannya ada 2 atau 3 sama semua. Coba diseleksi. Ini ejaannya salah nih. Oh, ini pantes salah. Orang, Januari ditulis kecil, J-nya. Nah, kalian jawab yang itu, gitu ya. Itu bisa aja nih jadi, mengurangi poin kalian. Jadi pastikan ejaannya itu sudah benar, gitu ya. Terus, yang ketiga ini tidak memahami bahasa atau istilah yang digunakan, atau kalian tuh minim kosakata gitu ya. "Aduh aku nggak jarang baca nih, ini artinya apa?" Nah, kalian kadang-kadang bingung tuh, yang di mana ternyata satu kata itu tuh, merupakan inti dari semua teks gitu. Dalam sebuah teks itu dia intinya ada di situ. Nah, kalau kalian nggak ngerti istilahnya itu, ya, dapat dipastikan kalian ngisi soalnya akan cap cip cup kembang kuncuk gitu ya. Jadi, itu, mungkin aja nih, mungkin kalian nah seperti itu. Terus kalau misalnya, "Ih, ini aku banget lagi." Nah, coba sekarang kita coba bedah nih, kita harus ngapain sih setelah kita tahu trouble kita itu ada di 3 poin ini, oke. Nah, yang pertama sudah pasti ya, jawabannya adalah kita harus banyak membaca buku gitu ya. Teman-teman ya, kalau belajar baca buku gitu ya, itu tuh nggak perlu buku-buku yang, keluaran Thomas siapa, bapak siapa yang nulis itu kan terlalu, berat mungkin ya, bosen juga, nggak ada gambar-gambarnya, nggak ada,
apa namanya, yang menghibur untuk dibaca gitu kan. Nah, jadi, kalian bisa baca buku apapun ya. Dengan kalian baca sebuah buku, sudah pasti kalian akan menemukan banyak kosakata baru. Pun kalau kalian nggak paham ini misalnya, panjang tangan itu apa sih, tapi ternyata ada hubungannya nih. Ada teks sebelumnya itu apa namanya, menjelaskan bahwa, itu tidak akan mencuri. Oh, berarti panjang tangan itu apa, mungkin aja dia suka mencuri ya? Mungkin klepto ya dia? Nah, jadi dengan banyak baca, dipastikan kalian itu bisa, kaya dengan kosakata, sama kayak bahasa Inggris kan. Kalian makin sering baca buku bahasa Inggris, makin paham tuh, oh kitchen tuh dapur, oh squirrel tuh tupai, dan lain-lain ya. Jadi sama gitu. Terus yang kedua adalah kita harus pelan-pelan latihan memahami sebuah teks ya. Jadi harus sering baca dan dipahami gitu ya. Kalau cuma baca doang sih ya cepet, tapi kalau buat paham ini teksnya apa, itu harus sering dilatih gitu ya. Nggak perlu kok lewat buku. Teman-teman punya TikTok, punya Instagram, coba dibaca captionnya. Nah, teksnya ini maksudnya apaan sih? Ah, kok nggak jelas sih gitu ya. Mungkin aku yang kurang paham, coba baca sekali lagi. Dari caption teks sosial media tuh bisa ngelatih kita tanpa harus lewat buku gitu ya. Kalau mungkin kita nggak sempat baca buku karena udah capek di sekolah, pulang sore masih harus kelas lagi, capek kan badannya gitu. Jadi coba pakai um, kecanggihan teknologi supaya bisa mempermudah kehidupan kita. Oke, terus, nah di sini ya ada contoh. Coba silahkan teman-teman perhatikan. Ya ini di sini tuh ada makna simbol senja. Oke, sore hari lelaki tua itu tergagap dari lamunan. Dari kamar tengah terdengar tangisan bunyi darah dagingnya sendiri. Dialah cucu satu-satunya yang terlahir dari rahim putrinya. Ya, Kinaryosi, seorang cucu yang menjadi tumpuan harapan untuk memegang tongkat estafet keluarga terhormat Atmowiryo. Nah, teman-teman kalau misalnya ketemu ini nih, memegang tongkat estafet. Nah, jadi itu maksudnya adalah, jadi kan dia ini kan punya ini ya, uh, dia ini dia akan menjadi penerus gitu. Tongkat estafet ini seperti penerus keluarga terhormat Atmowiryo. Nah, jadi itu maksudnya adalah estafet itu kita kan ini ya, saling mengoper apa namanya, mengoper apa namanya yang kayak gagang itu ya. Jadi kita kayak langsung ngasih ngasih ke orang gitu kan kalau misalnya kita estafet gitu. Nah, jadi sama gitu ya dalam keluarga, dalam keturunan juga dia kan bisa meneruskan tuh karena kan dia punya hubungan darah gitu. Nah, di sini itu ada di kalimat terakhir. Ia tidak perlu khawatir lagi di usia senjanya karena sudah memiliki generasi penerus di usia senja. Oke, ada yang tahu nggak coba kira-kira jawaban dari soal ini apa sih? Usia senja. Boleh di kolom chat. Senja, senja. Maksudnya senja tuh apa sih? A. Gimana? A ya? Oke, A, sudah tua. Iya, sudah tua. Usia senja tuh berarti kan senja kan udah menjelang malam ya. Oke, ini bukan kita ngomong-ngomong dia akan segera eh, menjemput ajal gitu enggak, tapi maksudnya itu perumpamaan dari sebuah suasana, sebuah kondisi senja gitu teman-teman ya. Jangan salah tangkap nih. Oke, benar jawabannya yang A kayak gitu. Nah, kadang-kadang simbol senja ini itu eh, banyak atau bingung juga ini maksudnya apa senja-senja. Nah, ini kadang-kadang yang bikin jawaban kita itu salah. Nanti kita bakal bahas banyak kata-kata yang punya banyak makna. So, teman-teman silahkan siapkan buku dan juga alat tulisnya. Oke, terus di nomor 14. Ini karena jawaban C sama D ini kepotong, jadi Kak Firda masukin A sama B aja. Jadi ini jawabannya lebih mengerucut nih. Boleh Kak, teman-teman semuanya ya gitu ya, dijawab. Kira-kira apa sih makna dari kepala dingin? Santai atau tenang? Tenang. Tenang, iya benar. Jawabannya yang
B ya, tenang. Nah, kadang-kadang kepala dingin, kepala panas itu tidak familiar kan di teman-teman gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang suka baca-baca teks fiksi, teks novel atau cerpen gitu ya, itu bisa banget. Tapi teman-teman ini kadang-kadang kurang familiar juga atau kayak misalnya istilah si jago merah kalau dengar berita gitu ya. Si jago merah melalap sebuah bangunan dengan sangat cepat karena misalnya tekanan udara itu cukup panas, terus juga damkar itu datangnya lama. Nah, jago merah tuh apa? Jago merah, merah api. Nah, jago merah adalah api. Nah, karena kita mungkin jarang baca, jarang menyimak dan jarang apa namanya mencoba paham sebuah teks, ya akhirnya berujunglah pada cara jawab soal-soal yang jadinya ngasal, cap-cip-cup gitu ya. Oke, kita akan ke teks berikutnya. Nih, kadang-kadang suka ada nih yang nanya gitu ke Kak Firda, "Kak, kasih aku referensi buku yang gampang dong dibaca gitu ya, yang seru juga," gitu ya. Kak Firda nggak akan kasih teks, kalian tuh buku yang setebal-tebal kayak gini gitu ya, enggak, ya. Jadi, ini akan full color, banyak gambar, banyak warna, pasti kita sebagai anak-anak muda gitu ya, suka banget bacanya. Nih, Kak Firda kasih referensi ini ya, majalah Bobo. Ada yang masih baca nggak? Karena ini tuh sebenarnya majalah yang sudah cukup bukan jadul ya, tapi dikenal oleh angkatan-angkatan ke bawah, 2000 ke bawah gitu. Ada yang masih baca atau pernah baca majalah Bobo? Di perpus sekolahnya mungkin? Atau pernah beli gitu di pinggir jalan? Aku Lena ya? Oke, Lena pernah baca majalah Bobo ya? Ya, itu tuh seru banget ya. Dan FYI teman-teman, kalau Kak Firda itu bisa banyak paham kosakata itu dari kecil, Kak Firda baca majalah ini. Jadi silahkan teman-teman eh, cari buku kesukaan kalian apapun ya, nggak mesti majalah Bobo, bisa novel Terelie mungkin kalau suka baca novel ya silahkan dibaca. Oke? Gitu. Ini juga dijual banyak kok, bisa ada di apa namanya, bapak-bapak yang jual koran itu kadang-kadang juga ada majalah Bobonya. Atau dia juga ada yang PDF. Jadi bisa dibuka online. Kurang gampang apa coba sekarang ya kan? Tinggal kalian aja buka dan mau untuk belajar. Oke, nanti kita akan bahas sedikit soal majalah Bobo. Nah, nanti mungkin yang udah tahu gitu ya, pasti bakal familiar gitu. Oh, majalah-majalah kesukaanku nih. Tapi bagi yang belum tahu ini majalah apa, nanti kita akan buka dan Kak Firda kenapa sih ngasih rekomendasi buku ini atau majalah ini gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan sekarang apa namanya beralih ya untuk oke. Kita akan beralih ke soal-soal dulu, ke latihan soal. Kita akan bedah soal sedikit gitu ya. Oke, Kak Firda akan berhenti share screen dulu dan akan pindahkan ini ke mana ya? Jendela. Oke. Oke, apakah soalnya terlihat teman-teman? Soal TPM-nya? Apakah bisa melihat soal TPM Kak Firda di sini? Nanti Kak Firda akan tampilkan penuh. Tapi apakah terlihat sebelumnya? Oke, cek teman-teman. Apakah ada yang bisa melihat layar Kak Firda? Bisa Kak? Oke. Kak Firda ulangi ya. Aduh, sebentar. Oh ini.
Ya, kita akan bahas satu soal. Jadi ini adalah soal ASPD ya. Di tahun 2023 sampai 2024 di tahun lalu, teman-teman. Nah, kita bisa bahas sedikit yang ada di sini tentang istilah-istilah, memahami interpretasi tadi gitu ya. Nah, Kak, apa sih itu interpretasi? Jadi adalah pemahaman yang teman-teman tangkap dari sebuah teks, sebuah seni ya. Seni itu kalau teman-teman ke apa Adok misalnya itu kan ada banyak lukisan ya. Teman-teman mau nangkep itu sebuah kucing yang lagi dielus oleh majikannya, sah-sah aja. Kalau seni itu teman-teman tangkap sebagai sebuah apa namanya sebuah teks, sebuah gambaran atau fenomena yang berbeda, misalnya itu kucing lagi dipukul sama majikannya tuh ternyata gitu ya, itu sah-sah aja. Tapi kalau di sini kan dia bebas, beda nih kalau misalnya teman-teman itu di Indonesia, karena kan jawabannya pasti paten ya, kayak gitu. Oke, kita akan coba dulu dari soal pertama. Oke, adakah yang bisa menjawab soal nomor satu? Boleh dibaca dulu ya teman-teman. Batik merupakan kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menorehkan malam pada kain. Batik berasal dari berbagai daerah dan memiliki motif beragam, seperti batik Cirebon yang terkenal dengan motif megamendung. Batik Yogyakarta memiliki motif karakteristik tertentu yang tidak dijumpai pada batik lainnya, seperti ciptoning, parang, parang rusak, teruntung, kawung, sidomukti, dan lain-lain. UNESCO pun menetapkan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Hal ini membuat batik menjadi aset yang berharga. Oke, silahkan, boleh. Ini jawabannya apakah yang B, yang C, yang D, atau yang A? Oke, jawabannya C, ada yang B. Ada jawaban lain? C, 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 C. Ada lagi? Ada yang mau beda lagi mungkin jawaban atau D? Oke, kita akan lihat di sini ya. Oke, kalau misalnya yang A itu bukan ya, karena di sini itu tidak, ini kan kalimat ini ya, dari teks ini kalimat ketiga, sini ya, sampai di lain-lain ya. Teks ini itu tidak menjelaskan karakter atau apa namanya motif-motif yang terkenal gitu ya. Cuma ya dia punya motif yang tertentu, bukan karakter gambarnya itu tidak dijelaskan di sini ya. Terus yang B punya jenis corak yang berbeda-beda. Ya betul sih, batik itu memang punya motif masing-masing. Tapi coba kita lihat lagi jawabannya C dan D ya. Batik Yogyakarta memiliki pola yang menjadi ciri khas tersendiri dan yang D, batik Yogyakarta tidak sama dengan bahan batik dari lain. Yang D itu bukan, karena kita nggak ngomongin bahan, tapi ngomonginnya motif ya. Ini motif atau karakteristik tertentu. Nah, di sini itu jelaskan berarti dia punya motif yang nggak dijumpai. Berarti dia punya sebuah keunikan ya. Ya, berarti jawaban itu adalah yang C, teman-teman. Oke, karena dia punya ciri khas tersendiri gitu ya. Dia punya ciri khas tersendiri kayak gitu. Makanya kenapa dia itu tidak apa namanya? Tidak yang B, tidak juga yang D, tapi ini boleh aja teman-teman berargumen. Tapi kalau misalnya kita melihat secara objektif gitu ya, objektif itu dia bukan yang A, B, atau D. Jadi kurang tepat gitu ya. Oke, sekarang kita coba akan bahas yang nomor 2. Oke, coba kita cek komen dulu ya teman-teman. Pola dengan motif itu berbeda ya Kak. Oke, teman-teman coba dipastikan teman-teman itu kalau misalnya mau belajar banyak kosakata, silakan install aplikasi KBBI online. Oke, nah karena Kak Fitri sudah punya nih, mana ya nggak kelihatan? Nih di sini. Nah, coba kita cari apa sih itu pola dan motif supaya kita mengacu ke sumber yang benar gitu ya. Kita cari pola. Oke, jadi kalau pola itu adalah bentuk, bisa struktur,
bisa gambar yang dipakai untuk contoh batik. Sedangkan kalau motif nih, menurut KBBI, motif itu sama seperti pola atau corak. Jadi jawabannya berbeda atau enggak sih Kak gitu ya. Jawabannya sama ya. Jadi intinya motif itu ya pola. Sedangkan pola itu apa sih? Pola itu ya gambar dalam batik. Um, Kayak misalnya pola juga bisa dipakai buat berbagai konteks lain. Misalnya, hmm, aku udah ngerti nih pola belajar Naisa gitu ya. Naisa itu tuh nggak pernah belajar sampai larut malam, tapi dia itu fokus belajar 1 jam, nggak pakai HP, nggak pakai lagu, fokus dengan apa yang ada di depan dia, buku dia, itulah pola belajarnya Naisa, gitu terus. Jadi pola itu bisa dipakai ke beberapa konteks ya teman-teman, nggak cuma buat menggambar aja, gitu. Oke, jadi ketemu jawabannya tadi Naisa sama, ya, gitu. Kemudian kita akan coba jawab soal nomor 2. Oke, silahkan. Adakah yang bisa menjawab soal nomor 2? Ngomongin Tedak Sinten. Wah, Tedak Sinten ini mungkin nggak familiar, tapi silahkan coba dibaca dari teks yang ada di nomor 2 ini. Jadi intinya kenapa sih ditulis teks ini? Kenapa ditulis teks Tedak Sinten? Oke, jawabannya ada yang sudah masuk, ada yang C, ada yang A. Oke, kayaknya A, kayaknya, kayaknya. Oke, ada lagi mungkin jawabannya ada yang B atau yang C atau yang D, gitu ya. Oke, kita akan lihat di sini gitu ya. Fokusnya ini kenapa? Berarti ada maksud nih, gitu ya. Ada maksud dari si penulis gitu ya. Oke, kita akan coba beda sambil teman-teman juga membaca lagi nih, memahami gitu. Oh, ternyata di sini poinnya gitu ya. Oke, Tedak Sinten merupakan rangkaian proses adat masyarakat Jawa. Tedak Sinten berasal dari kata tedak berarti turun, menapakkan kaki, dan siten atau siti yang artinya tanah. Sinten berarti kan bagi tradisi menginjakkan kaki atau menapakkan kaki ke tanah bagi seorang anak. Upacara Sinten berlangsung saat berusia 6 bulan, 8 bulan. Dalam usia tersebut, biasanya akan anak mulai memasuki masa belajar berjalan sehingga inilah momen awal anak mulai menapakkan tangannya ke tanah. Oke, Tedak Sinten merupakan kegiatan seni budaya yang juga merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan panjang ya. Dalam kegiatan Tedak Sinten diperlukan ubah rampe atau perlengkapan diantaranya yaitu jadi 7 warna-warni, tangga yang berdebu, kurungan, alat tulis, mainan, air, ayam panggang, ayam panggang ya, pisang raja, udik-udik, jajan pasar, sampai ke nasi kuning gitu ya. Terus kenapa sih ya? Kita lihat jawaban A, B, C, D. Yang pertama adalah menjelaskan tujuan dan perlengkapan yang harus disiapkan dalam tradisi Tedak Sinten. Oke. Yang kedua, mendeskripsikan urutan. Nah, coba adakah urutannya di sini? Nggak ada ya. Misalnya pertama harus ubah rampe dulu yang dipakai, terakhir baru nasi kuning atau alat tulis. Tidak ada ya. Tidak ada sama sekali teks tersebut yang menjelaskan kalau ini tuh ngomongin urutannya. Oke, berarti yang B kita sudah coret gitu ya. Terus menginformasikan tradisi paling unik di Jawa yang masih dilestarikan sampai sekarang. Oke. Jadi kalau tradisi paling unik ya, kalau paling itu berarti dia ada pembandingnya. Misalnya, Kak Firda itu paling kece loh dibanding adik-adik Kak Firda misalnya. Nah, berarti ada pembanding tuh. Nah, sedangkan ini kan cuma ngomongin satu teks aja, Tedak Sinten aja. Bukan ngomongin tradisi upacara grebek atau misalnya yang lain-lain gitu ya, nggak ada. Jadi yang C itu bukan. Yang D juga bukan, karena dia nggak ngomongin tuh kapan pertama kali dibuat, siapa sih yang menciptakan gitu ya. Otomatis jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Oke, jawabannya yang A betul.
Tadi yang jawab A siapa aja? Coba kita cek. A, 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 A. Oke, 2, 3, 4. Oke, berapa orang ya? Almira belum tepat, tapi nggak apa ya, jangan berkecil hati ya. Pokoknya asbun aja. Selama itu misalnya kalian yakin, chat aja jangan ragu-ragu ya di kolom chat gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya, guys, kuis-kuis. Oke. Nah, ini nih tadi yang sudah kita lihat tadi ada infografik gitu ya, infografik um, gambar yang dia tuh biasanya menampilkan data atau menampilkan teks-teks yang dia tuh sifatnya informatif gitu ya. Infografisnya itu panjang banget teman-teman. Tapi teman-teman mungkin boleh dilihat dulu deh gambarnya ya. Karena ini kalau kita scroll tenggelam dia yang atas. Boleh yang bagian ini dulu deh dibaca. Oh ya, kita coba lihat soal dulu aja deh. Pernyataan yang sesuai dengan infografik tersebut adalah ini, perhatikan ya, pernyataan yang tepat, sesuai ya. Silakan dibaca bannernya atau infografisnya. Oke, 1 menit kurang lebih ya, karena ini gambar gitu. Boleh? Yang sudah bisa baca atau yang sudah selesai, Kak, scroll Kak ke bawah. Nanti Kak Firda scroll ke bawah biar tahu jawabannya apa. Oke, silahkan teman-teman. Oke, ya bagi yang sudah merasa atau sudah dibaca tadi, Kak scroll ke bawah dong. Nanti Kak Firda scroll ke bawah buat tahu jawabannya apa tadi ya. Oke, teman-teman yang tadi masih apa namanya, teman-teman yang lain yang masih belum join, jangan lupa untuk di chat ya teman-teman yang baru join ke sini juga gitu. Oke Zahra, kita coba akan scroll ke bawah ya. Ini tentang wirausahawan yang baik ya bagi anak muda. Nah, kayak teksnya apa sih? Nah, nih tadi. Tuh, ya, pernyataan yang sesuai. Ada nggak nih di poster ini? Sebenarnya cukup gampang ya. Kita cuma perlu mencocokkan aja sama yang atas. Itu cukup gampang sih sebenarnya. Mana yang sesuai gitu ya. Cuma dikopas aja ke bentuk kalimat. Tuh. Bagi yang sudah tahu jawabannya, boleh loh di-send jawabannya di kolom chat. Nanti Kak Firda jawab. Iya dong, dijawab sama nggak dijawab ya. A, ada yang B. Oke, ada jawaban lain? A, B, B. Hmm, B. Oke, ini kayaknya ada benernya B ya. Coba kita lihat, apakah jawaban yang B benar? Oke, kita akan bahas dari yang A dulu kali ya. Oke, wirausaha bagi anak muda memerlukan Oh, by the way, kalian tahu nggak apa itu wirausaha? Tahu ya? Nah, ini coba nih, kalau belum tahu apa itu definisi wirausaha pasti bingung. Tahu nggak apa itu wirausaha? Coba ketik dulu. Nanti jangan-jangan bingung nih, apa itu wirausaha? Tahu apa tuh wirausaha? Coba diketik. Jawabannya apa, Afra? Wirausaha adalah bla 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 bla. Berdagang kayaknya. Oke. Jadi ada yang namanya wirausaha dan wira swasta, ya. Kalau wirausaha itu dia itu ya punya usaha, tapi dia tuh punya karyawan. Jadi kayak emang ya berdagang usaha gitu ya, bisnis. Terus dia wirausaha. Betul. Betul ya. Jadi dia berdagang ya. Oke, berarti udah paham nih maksudnya usaha apa. Nah, terus di sini itu memerlukan keterampilan khusus meliputi mental, spiritual, badian unggul, dan inisiatif. Ini ya clue-nya, keterampilan khusus. Mana yang khusus? Ini, conceptual skill, technical skill, dan human skill. Nggak ada ya? Oke, jadi yang jawabannya A, ya sudah tahu jawabannya bukan yang A ya, karena salah. Karena yang dasar itu dia ada di ini nih,
Khusus itu yang ini tuh yang dasar, kalau ini mental, spiritual, unggul, inisiatif gitu ya, ini dasar. Oke, yang A salah. Terus yang B, wirausaha merupakan kemampuan seorang dalam melihat dan menilai kesempatan bisnis dengan mengumpulkan berbagai sumber daya manusia. Oke, ini ya. Ini pengertiannya di sini. Merupakan kemampuan untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis mengumpulkan berbagai sumber daya. Oke, di sini apa namanya? Sesuai nih sama yang di sini. Coba kita lihat dulu yang C sama yang D ya. Barangkali ada yang lebih tepat lagi, guys, teman-teman. Nah, wirausahawan yang baik dapat mengambil tindakan yang tepat, memperoleh keuntungan, dan mewujudkan gagasan inovatif di dunia nyata. Oke, ini ya tujuan. Oke, nah di sini itu bukan ngomongin wirausahawan yang baik, guys. Tapi ngomonginnya apa? Ngomonginnya tujuan wirausaha. Nah, walaupun dia ini nih, mirip nih, tapi depannya bener nggak? Nah, nggak sama kan? Berarti dia bukan yang C ya. Oke. Yang D, wirausahawan yang baik harus bermanfaat bagi lingkungan seperti mengurangi pengangguran dan mendidik masyarakat untuk hidup efisien dan tidak boros. Nah, ada di atas ini. Wirausahawan yang wirausahawan yang baik harus bermanfaat bagi lingkungan sekitar, mengurangi pengangguran dan mendidik masyarakat untuk hidup efisien dan tidak boros. Hayo, kira-kira jawabannya C apa deh jadinya nih? Bingung nggak? Coba, ada yang masih ngotot lagi? Kita tadi udah gitu ya, udah kerucutkan ya. Jawaban tinggal B sama D nih yang sama, guys. Oke. Dan nilai kesempatan bisnis dengan mengumpulkan berbagai sumber daya. Oke. Jawabannya yang D. Iya, benar ya, guys. Jadi sebenarnya ini mengecoh. Kenapa sih mengecoh, Kak Firda? Lihat. Yang B ini kan berbagai sumber daya toh. Di sini ada apa? Sumber daya manusia, guys. Ya, kalau mau bisnis itu, ya, dia itu tuh nggak cuma ngumpulin pekerjanya, tenaga yang kerja, tapi juga sumber bahan-bahan yang dia jual misalnya, atau misalnya apa, ide, kreasi, dan inovasi gitu ya. Itu perlu diperhatikan juga. Jadi nggak cuma ngomongin tenaga kerjanya aja nih, gitu. Jadi sudah ketahuan ya, jawabannya adalah yang D, guys. Jawabannya adalah yang D. Tuh ya kan. Nah ini nih kadang-kadang yang suka tadi nggak teliti. Nah jadi yang B ini cuma satu kata aja di belakang. Ternyata bisa memporak-porandakan nilai kalian. Satu soal lumayan guys poinnya. Buat semua kalau salah kan lumayan ya satu soal juga kan. Gitu. Oke, paham ya kenapa harus teliti ya. Jadi jangan buru-buru kalau ngajar soal bahasa Indonesia itu. Oke. Oke, terus kita bahas nomor 4. 4 sama 5. Oke. Nomor 4 dulu deh. Ya, silahkan diisi. Ya, kenapa sih, Kak? Oke, Lena. Tadi kenapa bukan jawaban yang C? Coba kita jelaskan lagi ya. Kenapa? Maaf ya, teman-teman ya, bentar ya. Oke. Kenapa bukan yang C? Karena di sini itu ngomonginnya kan tujuan wirausaha. Ya. Sedangkan di sini itu wirausahawan yang baik dapat mengambil tindakan. Nah, ini itu bukan definisinya, tapi ini di sini. Wirausahawan yang baik, beda kan? Dia teksnya ada dua, yang ini di atas nggak nyambung, ini yang ke sini, dan yang ini yang bagian sini tuh di sini. Jadi tidak jelas gitu ya. Gitu Lena, kenapa bukan C dan jawabannya adalah yang D. Tuh, oke. Kita sambung ke nomor 4 guys. Silahkan dibaca dulu. Oke, sama-sama Lena. Oke, konjungsi ya, konjungsi. Apa itu konjungsi? Nanti kita bahas. Kak Firda minum bentar ya guys, haus soalnya. Oke, adakah yang sudah bisa menjawab? Jawabannya
Apa sih? Oke, jawabannya yang D. Jawabannya yang D semua. Oh, nggak ada jawaban lain ya ini ya? Apakah benar jawabannya D semua? Oke, ya benar jawabannya adalah yang D ya guys. Kenapa sih yang D ini yang 4 sama 5 gitu ya? Jadi konjungsi itu kan penghubung gitu ya, perbandingan dan sebab akibat. Jadi kalau misalnya di sini tuh yang menghubungkan apa namanya? Yang mewakili antara dua ini tuh tepatnya adalah 4 dan 5. Kalau yang satu ini, dia ini ngomongin ke definisi nama ilmiahnya, terus tinggalnya dia di mana gitu ya. Jadi bukan perbandingan. Terus di nomor 2 ini itu dia ke ciri fisik yang itu bukan perbandingan juga. Dia nggak mewakili perbandingan di teks awal sini ataupun sebab akibat gitu ya. Nggak ada tuh misalnya ular tanah memiliki ciri khas warna tubuh yang bervariasi mulai dari coklat muda hingga coklat tua atau dengan corak hitam karena dia tinggal di um, sawah misalnya ya. Sama kayak misalnya sebab akibat atau misalnya perbandingan gitu. Misalnya kayak di contoh teks-teks dia itu ada dua hal yang digabungkan itu tuh berbeda. Jadi dibandingkan gitu ya. Itu konsep perbandingan tadi. Nomor tiga juga ini tidak mewakili sebab akibat, tidak mewakili perbandingan juga gitu ya. Jadi benar nih, ya ini cukup singkat sebenarnya, cuma kita menebak aja mana yang mewakili ini dan yang mewakili sebab akibat gitu ya. Jawabannya betul ya yang D teman-teman. Oke, ye berarti benar semua nih gitu. Oke, kita akan sambung lagi ke soal berikutnya. Nah, ini kita ngomongin bunga telang. Oke, silahkan boleh diisi dulu. Yang sudah tahu jawabannya boleh di chat di kolom chat. Tulis di kolom chat. Ingat ya, informasi penting ini tuh. Yang penting, yang terbaru, informasi yang, oh ternyata nih, nah, waduh, ternyata bahaya juga kalau misalnya makan ular mentah-mentah gitu ya, misal. AK, 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 oke, AK, AK, kayaknya semua jawabannya A semua nih. Oke, kita akan bedah ya. Yang pertama ya, pengoptimalan manfaat bunga telang bagi kesehatan memerlukan konsultasi ahli. Bener apa enggak sih gitu ya? Kita akan lihat, ini kita ngomongin ini ya, nama ilmiah. Ini ngomongin soal apa namanya warna ya. Ini ciri khasnya. Oh, bentuk bentuk bunganya kalau pakai bentuk corong dan bunganya berbentuk kupu-kupu. Tidak akan ada yang menyangka, oh amazing gitu ya, bahwa bunga ini bisa dijadikan manfaat buat kesehatan gitu ya. Bisa buat obat obat tradisional. Nah, ini nih. Namun ya, kalau namun tuh berarti ada sebuah bentar dulu nih. Kalau namun tuh berarti kayak bentar nih, tapi nih. Nah, pemakaian secara bijak diperlukan untuk pengobatan jangka panjang dan tetap berkonsultasi pada ahli dengan ahli kesehatan sebagai bentuk kehati-hatian. Oke, di situ sudah mewakili ya gitu ya. Kalau yang B gimana sih? Mungkin tadi ada yang jawab B, cuma aku malu nih buat chat di kolom chat gitu ya. Jangan malu-malu. Coba kita bahas juga ya yang B sama C sama yang D. Yang B ini warna dan bentuk bunga telang unik sehingga digunakan sebagai tanaman hias. Nggak ada ya, nggak ada yang ngomongin soal warnanya itu unik ataupun ini kenapa dia dipakai buat tanaman hias itu nggak ada. Jadi yang ini itu salah. Salah. Terus yang C, bunga telang memiliki nama ilmiah Clitoria ternatea yang berbeda masyarakat. Benar sih, benar. Tapi ini bukan hal penting, ya udah gitu. Itu definisi umum gitu ya. Terus yang empat, yang D maksudnya yang ini salah. Terus yang D, itu manfaat bunga telang dapat digunakan untuk pengobatan semua jenis penyakit. Emang iya, ya, berkhasiat dan bisa digunakan untuk pengobatan tradisional. Tapi ini nggak dibilang nih semua jenis penyakit, berarti kan kanker juga bisa kena, bisa diobati, apa ginjal gitu ya. Jadi fix jawabannya yang A teman-teman. Oke. Nah, jadi pastikan semua kalau soal harus teliti ya, teliti gitu ya. Kak, ini nanti filenya dikirim ke grup nggak ya? File yang apa ya? File soal-soalnya. Kalau soal-soalnya Kak Firda
belum yakin ya, tapi kalau nanti untuk Lena nih tadi apakah akan ada di YouTube? Ada guys, tinggal kalian putar lagi aja kalau misalnya butuh materi pengulangan materi ya, dia akan ada di YouTube. Nanti kalau untuk filenya boleh tanyakan ke admin saja ya, apa akan dikirim atau tidak, atau mungkin dikirim screenshotan soalnya ya yang sudah kita pelajari hari ini, mungkin mungkin bisa, ya mungkin loh ya, mungkin bukan pasti ya. Ya, oke. Nah, kita udah bahas 5 soal nih ya, ini, apa namanya, infografis lagi gitu ya. Nah, sekarang coba kita kita coba bakal, pekerjakan soal-soal yang lebih ini ya, lebih random gitu ya. Coba Kak Firda mau nah, silahkan nomor 13, ya ini zero waste. Apa tuh zero waste, Kak? Aku nggak ngerti bahasa Inggris, Kak. Nah, coba ya, ini ada hubungan dengan, beberapa bahasa gitu ya. Boleh dikerjakan dulu nomor 13. Habis nomor 5, nomor 13, Kak. Langsung jawab lompat ya? Nggak apa-apa ya. Oke, ya thank you Galaxy dan Lena. Oke, ini Galaxy namanya siapa ya? Galaxy M12 ya nanya nih. Ini kalau manggil bingung manggilnya Galaxy nih, nama HP-nya kayak Samsung Galaxy kan. Oke, silakan nomor 13 dulu ya. Jadi ngomongin zero waste, ngomongin sampah nih guys. Oke, nanti jam 3 kita akan move buat baca majalah Bobo sebentar, sama kita akan bahas beberapa bahasa-bahasa atau ungkapan-ungkapan yang kurang familiar gitu ya, ataupun tahu tapi nggak ngerti artinya. Nah, itu bisa banget nanti kita bikin kuis gitu kali ya. Siapa yang bisa nih gitu. Boleh nomor 13 dulu ya teman-teman ya. Apa nih jawabannya? Oke, adakah yang sudah C, 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 C. Oke, adakah soal jawaban yang lain? C ya, jawabannya C. Kita tes, benar nggak nih jawabannya? Kita uji ya. Oke, zero waste ya. Zero itu kan nol ya, bahasa Inggrisnya nol. Nah, waste itu adalah sampah. Jadi nol sampah, minim sampah gitu. Nah, istilah ini tuh dipakai buat gerakan sekarang nih gitu ya. Teman-teman ada yang suka masih beli es cekek, beli minuman ini, apa teh sisri ya, teh sisri cuma diplastikan gitu, pakai sedotan. Sekarang jangan lagi ya Dek ya. Ya kalau bisa bawa tumbler sendiri, bawa tumbler, terus beli es teh di botol ya. Untuk apa? Untuk menjadi bagian dari zero waste ya. Jadi kalau teman-teman nanya, kenapa sih kok Kak hari ini kayaknya panas banget, tiap hari Iya. makin panas Kak. Aku sampai pusing loh Kak kalau di sekolahan karena ubun-ubunku tuh kena matahari terus Kak, kayak gitu. Ya jangan kaget karena itu apa namanya? Itu efek dari sampah yang kita keluarkan, efek dari pembuatan plastik itu kan lewat pabrik, lewat apa namanya, banyak banyak tangan ya, banyak rantai pemasok itu tuh juga menimbulkan energi yang terbuang sia-sia ke atas atmosfer atau atas bumi sehingga bumi makin hari makin panas ya. Itu teman-teman ya, kalau masih suka buang makanan sampah organik, itulah penyebabnya. Punya makanan nggak habis, bekalnya dibuang, itu yang bikin langit kita tiap hari makin panas. Nanti itu bakal panjang ya jawaban ngomong lingkungan, tapi spill dikit aja. Oke, itu jawaban yang C ya, kita akan tes teman-teman. Oke, jadi di sini tuh kita harus mendorong orang itu biar nggak pakai barang sekali pakai ya. Kalau teman-teman beli botol minum yang plastik gitu, kan sekali minum langsung dibuang ya. Tapi kalau pakai tumbler kayak gini, dipakai ratusan kali pun dia nggak jadi sampah ya. Jadi lebih meminimalisir aja sih. Walaupun tapi kan kayaknya kan dari plastik juga, ini kan dibikin pabrik juga. Iya bener sih, tapi at least ini tuh apa namanya lebih jangka pakainya lebih panjang dibanding sampah sekali pakai gitu ya atau plastik sekali pakai. Nah, zero waste ini juga kita untuk menjauhi
sekali pakai, tujuannya agar sampah tidak dikirim ke tempat pembuangan akhir. Jadi zero waste ini itu tidak hanya mengenai recycle atau berulang barang, tapi juga reduce, dan reuse. Nah, apabila ketiga hal tersebut tidak dilakukan, recycle menjadi alternatif zero waste yang mengajak kita untuk mengevaluasi gaya hidup. Selain itu, kita diajak memilih produk yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, kemungkinan yang terjadi nih, gitu ya. Apa yang terjadi kalau produsen atau pabrik ya, itu dia menerapkan konsep zero waste. Yang nomor satu nih, pasti yang satu bukan ya, karena kemasan produk yang akan berakhir di tempat pembuangan akhir hanya sampah organik yang masuk di tanah. Enggak ya. Jadi kemasan produk yang berakhir di pembuangan itu enggak cuma organik, tapi yang non organik ya. Oke, jadi ini bukan, kita coret. Nomor dua, produsen akan meminim dan konsumen dapat menyiapkan sendiri wadah untuk produk yang dibeli. Bener nggak? Bener ya. Jadi kalau teman-teman misalnya nih suruh beli rinso, neng beli rinso neng, atau dek beli rinso dek ke warung. Nah, ternyata rinso itu sudah nggak lagi dengan uh, barang yang sasetan, tapi bisa dibeli itu kiloan atau bahkan mungkin per gram gitu. Ya udah, teman-teman tinggal bawa wadah dari rumah, minim sampah kan, minim plastik kan. Nah, jadi mengurangi sampah lewat itu tuh bisa banget. Oke, jadi yang dua ini poinnya betul. Kita akan kalau produsen pabrik yang ngasih wadah kan kita kan bingung nih. Aduh, pengen beli nih, tapi nggak ada wadahnya pakai apa ya bawa sendiri gitu. Terus, pemanfaatan kemasan yang dapat digunakan kembali akan dipilih perusahaan untuk membatasi penggunaan kemasan sekali pakai. Oke. Jadi, di sini itu pemanfaatan kemasan ini itu bisa dipakai dan dipilih perusahaan untuk memasuk kemasan penggunaan itu. Jadi misalnya gini, pasti kan tahu skincare ya teman-teman ya. Skincare lah atau misalnya punya deodoran lah atau mungkin punya Gatsby nih yang cowok-cowok gitu ya. Nah, itu jangan asal dibuang teman-teman. Jadi udah banyak juga gerai-gerai itu yang membuka semacam wadah sampah gitu tapi buat daur ulang. Jadi teman-teman misalnya mau buang bekas sunscreen Wardah atau sunscreen apapun lah yang ada di luar gitu ya. Terus mereka ini fokus nih supaya nggak ada lagi nih sampah-sampah merah kita yang kita buat nih sunscreen kita ke lingkungan itu dengan ditampung lagi di sampah khusus ya yang ada di mall-mall gitu atau mungkin di toko-toko, dia akan ngolah lagi nih buat jadi packaging baru. Nah, itu salah satu hal yang mungkin banget terjadi kalau kita nerapin zero waste, teman-teman ya. Jadi nomor 3 ini betul. Nah, yang empat gimana guys? Gitu ya, perusahaan akan menyiapkan produk-produk dengan kemasan berbahan alami sehingga dapat melakukan recycle gitu ya. Eh, Gimana teman-teman ya? Sebenarnya kalau kemasan berbahan alami itu dibandingkan dengan plastik pasti daya pakainya akan berbeda ya. Cepat rusak, cepat rusak. Terus juga teman-teman suka pakai tisu ya. Iya benar tisu kan terurai, tapi untuk bikin tisu itu kita butuh banyak mesin loh teman-teman. Mesin di pabrik-pabrik ya. Terus udah kayak gitu, setiap mesin ini butuh listrik. Di mana di industri itu listrik kan masih dari bahan batu bara. Jadinya tetap aja nggak ramah lingkungan walaupun pakai tisunya tisu bambu, pakai tisunya yang dari apa, yang ramah lingkungan, tapi energi yang dibalik pembuatan tisu itu besar banget teman-teman. Jadi bukan cuma soal ini bahannya alami kok, enggak, kita enggak ke situ poinnya. Tapi mengurangi juga penggunaan energi ya, jadi alternatif ke lingkungan gini ya. Selain itu, kita kan diajak untuk memilih produk yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan ya. Jadi nggak cuma yang dibuang doang, tapi yang di belakangnya gitu ya, itu juga selama lingkungan. So, yang 4 ini kurang tepat, jadi jawabannya adalah yang C, 2 dan 3. Oke, paham ya? Kenapa jawabannya yang C gitu ya. Jadi udah ngerti nih apa alasannya gitu. Oke, kita akan coba move kali ya ke apa namanya beberapa istilah atau kita akan langsung move ke majalah Bobo nih ya. Oke, gimana gimana? Ada yang chat sebentar ya. Dan mungkin karena lebih fokus ke tujuan menggunakan kembali bukan cycle gitu. Iya benar benar benar. Jadi nah coba nih siapa yang suka check out Shopee, check out Tokopedia gitu ya ini belanja produk gitu ya. Kadang-kadang
kita ini fokusnya itu ke apa namanya flash sale gitu ya, nggak salah, tapi mohon untuk bisa bijak. Butuh nggak nih barang? Perlu beli nggak nih barang? Misal temen-temen pengen ke acara wisudaan gitu ya, kebayaan, wih pakai baju banyak gitu ya teman-teman. Terus kalau aku beli, kayaknya ini terlalu mewah deh, dan aku nggak akan pakai ini setiap hari. Aku juga tidak ke kondangan, jarang ada acara-acara besar gitu ya. Perlu beli nggak sih? Kayaknya aku mending nyewa aja deh, gitu. Terus kalau misalnya nyewa masih terlalu mahal, aduh sewaannya mahal nih, sekali sekali beli, sekali pakai 70.000 gitu ya, misalnya buat satu baju doang nih, 70. Coba diganti, bisa nggak kita minjem? Nah, kalau minjem nggak bisa, nah mungkin bisa aku bikin remake nggak ya, bikin kaos apa, kebaya yang apa, aku bikin sendiri. Aku bisa remake baju lamaku jadi kebaya yang bagus nih, misal. Ya udah, jadi ada hierarkinya tuh, bikin, minjam, nyewa, atau beli. Nah, coba diprioritaskan teman-teman ya, supaya nggak beli 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 gitu ya. Sama kayak tumbler. Tumblernya lucu banget, ini ada buat kopi, ini buat teh, ini buat jus. Sama aja guys, beda bentuk aja, dan kita mungkin mengutamakan ego, aduh lucu, ini biar dibawa ke kampus tuh, dibawa ke kelas tuh apa lucu, orang-orang pada attention ke aku nih karena punya tumbler lucu ya, kadang-kadang kayak gitu tuh. Jadi please diperhatikan ya, kita fokus ke menggunakan kembali, sama kayak tumbler tadi ini, tumbler ya, ini kadang nggak beli, dapat dari Olive Chicken karena dia ulang tahun kemarin. Jadi dari ini aja, nggak harus yang merek-merek mahal itu kan yang penting buat wadah minum kan, gitu. Oke, itu ya. Oke, kita akan berhenti berbagi, hentikan soal-soal ini, tapi nanti tenang, kita akan kirimkan contoh-contoh soal yang bisa teman-teman apa namanya, baca kembali ya, gitu. Oke, kita akan move ke Canva lagi teman-teman. Ya, jadi kalau yang mau mungkin diskusi atau sharing kak, aku tuh gini gini gini, boleh banget ya di kolom chat, terbuka untuk siapapun. Oke. Nah, sekarang kita akan ke PowerPoint lagi nih. Sebentar. Oke. Oke, sudah muncul teman-teman ya. Kita akan bahas materi dan yang ditunggu-tunggu mungkin majalah Bobo tadi nih yang belum tahu dan yang mungkin sudah tahu tuh suka sama majalah Bobo gitu ya. Oke, kita akan. Nah, Kak Firda punya beberapa teks, beberapa bukan teks kata yang mungkin sering muncul nih, tapi nggak tahu artinya apa dalam kalimat. Kadang-kadang emang suka diselipin ya, satu dua kata buat melatih teman-teman sebenarnya, gitu. Oke, coba kita bahas tertangkap basah. Adakah yang tahu maksud tertangkap basah itu apa sih? Tertangkap basah Ketahuan banget, gimana? bener-bener udah ketahuan. Udah ketahuan ya, misal kita pakai nama siapa nih? Maula ya, namanya Maula ya? Maula. Maula tertangkap basah, mmm, menjual contekan ujian kepada teman sekelasnya atau teman sebelah kelasnya. Jadi ketahuan gitu ya teman-teman ya. Tertangkap basah artinya ketahuan. Oke, lanjut ke nomor 2, panjang tangan. Tadi kalau ada yang nyimak nih, Kak Firda sempat spill nih, panjang tangan tuh artinya apa sih? Oke, Suka ada yang mencuri. ya? Boleh diulang? Panjang tangan apa tadi? Suka mencuri. Oke, Almira betul. Panjang tangan itu arti teman-teman ya, suka mencuri. Ya, kamu tuh jangan panjang tangan. Ya, nggak boleh mencuri. Oke, lanjut berikutnya, ringan tangan. Ringan tangan, Suka membantu. suka membantu. Betul, suka memukul. Nah, ini nih menarik ya. Suka membantu atau suka memukul yang benar? Tergantung teks. Tergantung teks, pintar. Jadi, ini ada dua makna ya. Misalnya, ada teks begini, mmm, anak kecil itu, menjadi korban dari keringanan tangan ayahnya, keringanan tangan, ibunya. Berarti bapak ini suka apa, dia tuh suka dipukul gitu ya, ringan tangan itu suka memukul. Kalau ringan tangan misalnya, Kak Firda adalah orang yang sangat ringan tangan kepada sesama, khususnya saat
mereka mengalami kesusahan misalnya. Waduh, self claim banget ya. Tapi itu jadi dia bisa jadi ada 2 arti tergantung konteks gitu ya. Buat yang nggak ngerti atau misalnya belum, "Oh ternyata ini artinya." Ya, selamat kalian mendapat kosakata baru. Oke, kita lanjut ke teks berikutnya, buah tangan. Buah tangan, apa tuh buah tangan? Buah tangan oleh-oleh. Ya, jadi, apa namanya, itu ini ya, kayak sinonim ya, teman-teman. Sinonim itu berarti persamaan kata. Jadi kalau pengen bawa jadi sesuatu yang kita bawa pulang ke rumah, entah karena liburan, entah karena kita mungkin pulang kerja gitu ya, itu bisa oleh-oleh, bisa buah tangan. Nah, kita mungkin lebih suka dengar yang oleh-oleh, tapi ternyata ada juga istilah lain namanya buah tangan. Oke, lanjut, buah bibir. Duh, apa tuh buah bibir? Hah, buah bibir emang apa buah bibir? Ada yang tahu atau mau jawab? Bahan omongan, betul. Ya, misalnya nih, Kak Firda itu menjadi buah bibir tetangganya karena setiap hari pulang jam 4 pagi, misalnya. Jadi bahan gunjingan, "Ih, itu anak kenapa sih kok pulang jam segini, habis ngapain, habis kemana dia?" Nah, itu bisa jadi kayak gitu. Atau misalnya, nggak mesti negatif juga ya. Misalnya Kak Firda berhasil meraih medali perak dari panjat tebing gitu ya di Olimpiade Paris misalnya. Itu juga jadi, "Oh keren banget dia, bahan omongan, terus, dia latihan dari kapan, terus keren banget ya perempuan tapi dia gini-gini." Nah, jadi, dia bisa ke semua konteks ya, bisa, bahan omongan yang negatif ataupun yang ke positif, kayak gitu. Oke, next ke gulung tikar. Apa tuh gulung tikar? Bukan bolu gulung ya, laper nih jadinya. Bangkrut pintar ya. Gulung tikar artinya adalah bangkrut, teman-teman. Usaha Pak Seto berakhir gulung tikar karena terhantam pandemi COVID ya. Gitu misalnya. Jadi kalimatnya apa namanya kita harus tahu nih gitu supaya gulung tikar itu apa? Kelamaan ngisi soal nggak tahu istilahnya artinya apa jadi jawabannya cap-cip lagi deh. Oke, lanjut ke nomor 7. Yang ketujuh naik pitam. Ada yang tahu naik pitam itu apa? Susah Marah. diatur, marah. Oke ya, naik pitam itu artinya tadi marah ya, dia emosinya naik gitu ya. Kak Firda nggak tahan. Akhirnya Kak Firda naik pitam setelah dimaki-maki oleh seorang supir di tengah jalan misalnya. Jadi dia tuh kondisi naik emosi, naik pitam gitu. Oke, lanjut keras kepala. Tadi ini ada yang ngomong sulit diatur. Ini tadi susah diatur. Bandel. Heeh. Ya keras kepala. Jadi keras kepala tuh lebih kayak gimana ya? Jadi ya itu bisa jadi kadang kita ego juga ya. Ego terus susah diatur gitu ya. Dia berpendirian dengan pendapatnya sebetulnya sih. Jadi dia tuh aku nggak mau diatur nih. Aku pengennya milih bubur diaduk, bukan bubur nggak diaduk. Nah, jadi itu udah tahu ya maknanya apa sih gitu. Karena kita masih punya banyak banyak kosakata lain. Boleh dijawab silahkan apa sih itu keras hati? Keras hati itu apa? Boleh coba di chat. Wah, tidak nggak ini teman-teman ya. Jangan googling ya. Jadi kalau misalnya nggak tahu nanti Kak Firda yang itu kok. Kak Firda yang apa namanya? Gak Jelas. mau menerima pendapat. Mau menerima pendapat? Oke. Tidak, tidak, tidak mau, tidak mau, tidak Pendapat mau. ya. Jadi betul ya. Jadi dia tuh orangnya apa ya? Hatinya tuh gimana ya? Kayak jelasinnya gimana? Jadi dia tuh bisa nggak maaf bisa ya. Terus dia itu orang yang kalau misalnya di beberapa kalau dari agama gitu ya, itu dia hubungan dengan kemaksiatan. Tapi kalau kita ke istilah umum gitu ya, dia tuh intinya apa namanya? Nggak inilah, nggak hatinya tuh keras, gimana ya, keras gitu, "Enggak, hatiku tuh keras kayak gini," gitu ya. Bisa kalau dari faktor-faktor tuh bisa karena faktor mungkin ini kalau dari agama gitu ya, sulit apa, lama nggak ibadah, jadi hati tuh keras. Tapi
intinya adalah kondisi perasaannya tuh kekeh gitu. Tapi ini konteksnya tuh negatif ya, keras hati gitu. Oke, next berikutnya ada angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Menyerah. Menyerah. Oke, ya. Udah deh, Kak Frida angkat tangan deh dari Zoom ini. Soalnya pada nggak mau diatur misalnya. Saya Kak Frida angkat tangan deh. Nah, gitu ya. Oke, udah tahu nih. Oke, yang belum tahu tadi silahkan udah Kak Frida bilang buka alat tulisnya dan silahkan dicatat. Oke. Terus di berikutnya otak udang. Dasar kamu otak udang. Bodoh. Ya, ada yang tahu nggak kenapa sih dibilangnya otak udang? Emang udang tuh bodoh ya? Kayaknya udang nggak bodoh deh. Nah, tapi kenapa kok bisa ada istilah otak udang ya? Karena otak udang kecil. Ya, pertama otak. Jadi kalau kita kan kita mau gerakin tangan, mau ngomong, itu semua di otak nih. Jadi ada syaraf itu dia mengatakan perintah ke tangan kita untuk tangan ini gerak, tangan ini gerak, nunjuk ya itu dari otak. Tapi kalau udah gitu, otaknya itu bukan berfungsi untuk mengerahkan anggota tubuh atau mengontrol tubuh gitu ya. Nah, terus juga otak udang itu dia bukan di kepala, tapi di perut. Itulah kenapa dasar kamu otak udang. Nah, itu tuh istilah untuk bilang bodoh dengan kata lain gitu ya. Oke, lanjut ke berikutnya ada anak buah. Apa tuh anak buah? Anak buah orang suruhan bisa ya atau bawahan ya bisa gitu ya. Anak buah itu bisa orang suruhan atau bawahan. Oke, lanjut anak emas. Ya kamu kan anak emasnya ibu bapak, aku mah Anak bukan yang diistimewakan. anak yang istimewakan ya. Jadi anak emas tuh um, cenderung dia punya perhatian lebih banyak, dikasih lebih banyak karena dia ngerasa dia mungkin punya kelebihan atau mungkin dia punya uh, punya hal lain gitu yang bikin dia tuh jadi disayang banget gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Ini ada lagi anak sematawayang. Anak Tunggal. sematawayang. Anak Ya, anak tunggal. tunggal atau di sini juga ada anak satu-satunya ya. Adakah di sini yang anak tunggal atau anak sematawayang? Waduh, ada nggak ya? Ada ya kayaknya ya. Nah, jadi istilah kalian tuh nggak dibilang lagi tuh anak sendiri, mung dewean gitu ya, tapi juga dipanggil yang lebih puitis gitu ya, anak sematawayang. Tuh. Oke, kalau benang merah, apa tuh benang merah? Waduh, duh, ada sebuah konflik, ada benang merah. Apa tuh? Ada yang tahu? Boleh Solusi. komen. Gimana? Solusi? Solusi ya? Oke. Kayaknya tidak ada yang menjawab, jadi Kak Firda, Kak Firda jelasin ya. Oke, jadi benang merah itu adalah apa ya? Jadi gini, misalnya siapa ya? Azarin sama Sofia itu berantem, salah paham gitu ya. Berantem Azarin bilang nggak terima karena Sofia itu tuh kok kayak anak emas sih di kelas, anak emas sih di rumah, terus anak emas sama guru-guru ngaji misalnya atau guru-guru les gitu ya, kok dia tuh selalu dikasih perhatian banyak, lebih lebih perhatian dia dibanding ke aku gitu ya. Sedangkan Sofia itu punya hal lain gitu ya, sampai konflik berkepanjangan, terus sampai ruwet nih masalahnya, ruwet nih, udah sampai mungkin sampai posting ke sosmed, curhat di sosmed gitu ya, waduh udah panjang banget, terus tiba-tiba muncullah, kita pakai nama siapa ya, pakai nama Afra, boleh. Afra ini bingung gitu ya, ini tuh kenapa sih intinya gitu ya. Ternyata benang merahnya itu hanyalah kesalahpahaman antara Sofia dan juga Azarin. Jadi itu tuh kayak intinya, oh ini tuh kesini tau benang merahnya, gitu ya. Penyebab berarti. Gimana? Penyebab. Iya, penyebab juga bisa, tapi itu bisa kompleks gitu ya, bisa benang merah. Sama juga kayak misalnya um, Azarin sama siapa lagi? Kita ganti deh namanya. Mei sama Naisa misalnya gitu ya. Pengen pengen memecahkan sebuah solusi, misalnya kemacetan gitu ya. Kemacetan. Terus dari mana sih akarnya? Oh, ternyata tuh kalau macet itu gara-gara emang orang-orang aja yang over pakai kendaraan gitu ya. Cuma ke toko depan pakai motor. Jadi itulah yang bikin misalnya macet, itu benang merahnya ada di situ.
Jadi intinya dan juga solusinya nih. Jadi benang solusi kita tuh kita fokusnya pengen memutuskan penjualan motor di Indonesia supaya orang-orang tuh bisa naik bis atau jalan kaki aja. Jadi itu bisa jadi bisa ada banyak penggunaan ya. Nggak cuma akar masalah tapi juga solusi juga bisa. Oke, terus yang terakhir rendah hati. Ini terakhir nih. Tahu nggak apa tuh rendah hati? Gampang ya? Kayaknya suka muncul di soal-soal kok. Sikap betul ya, rendah sikap tidak sombong ya, rendah hati gitu ya. Aku rendah hati banget gitu. Beda dengan rendah diri. Bedain. Kalau rendah diri tuh dia lebih ngerasa kayak, ya aku mah apa sih? Aku cuma anak yang tinggal di pinggir jalan. Aku mah nggak pantas di sekolah. Aku mah nggak pantas ikut ke Eropa. Jadi dia tuh ngerasa aku tuh kayak udah rendah diri duluan gitu ya. Bukan yang nggak sombong, enggak kok, nggak kayak gitu. Makasih ya pujiannya, tapi aku nggak sehebat itu kok. Itu rendah hati. Oke? Sekarang kita akan coba sedikit bahas mengenai majalah Bobo nih yang mungkin ditunggu-tunggu teman-teman semua. Kayak gimana sih Kak majalahnya gitu ya? Mungkin yang belum tahu juga. Oke. Kita akan lihat majalah Bobo tuh kayak gimana sih? Ya ampun, kok kayaknya Kak Firda ini banget ya. Mmm, ngasih rekomendasi kok bukan buku sih, harusnya kan buku aja. Oke, kita akan coba lihat ini ada majalah Bobo. Oke, kayak gini teman-teman ya penampilannya. Kayaknya agak di nah, semua kelihatan ya? Oke, ini itu udah, keluaran 2000 berapa ya ini, Kak Firda lupa lagi. Nah, 2021 ya. Teman-teman, harganya murah. Ini katanya bukan promosi tapi ini sangat terjangkau untuk teman-teman bisa baca buat koleksi di rumah itu bisa banget karena ini emang sebagus itu guys dan enak dibaca gitu. Tadi ini katanya udah kasih rekomendasi ya ini majalah yang enak buat teman-teman. Karena apa? Di sini tuh ada banyak banget kosakata-kosakata baru yang bisa kalian pelajari. Nah, misalnya kita bahas bunga gitu ya. Ada bunga petunia night sky ini bunga apa sih? Oh, bunga warna biru ungu gelap, mirip langit, makanya dikasih nama night sky gitu ya. Terus di sini nanti bakal ada apa namanya kosakata yang mungkin kalian eh, tidak familiar atau jarang dibaca gitu ya. Misalnya itu bisa ada dari sini ya. Terus dia punya cerpen. Nah, jadi jangan anggap sepele cerpen ya. Ah, cerpen tuh buat bocil-bocil. Cerpen tuh masa aku kan udah SMP, SMA, masa aku bacanya cerpen sih? Enggak. Cerpen itu juga jadi media edukasi. Dia punya pesan, pesan moral dan lain-lain. Jadi penting juga buat dibaca ya. Bahkan enakan cerpen karena lebih singkat sekali. 10 menit paling selesai baca cerpen gitu kan. Jadi lebih ringan juga. Dia punya ada banyak bagian bahkan juga ada cerita misteri, ada suka mungkin teks-teks horor gitu ya. Dari sini juga bisa pengetahuan. Nah, tuh. Dan kenapa sih majalah Bobo? Karena majalah ini tuh dia itu diperuntukkan memang untuk anak-anak SD, anak-anak TK, anak-anak yang menjelang SMP gitu ya. Jadinya Kak pikir lebih rileks teman-teman semua nih dibanding kalau kalian baca buku yang ditulis oleh profesor bla 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 bla. Wah, itu kayaknya Kak ada buku lain nggak? Yang ada malah langsung ngantuk ya baca. Tapi kalau baca Bobo ini tengah malam pun Kak Firda jamin kalian tidak akan mengantuk serius. Karena dia banyak gambar gini ya. Nih kayak misalnya ada fun fact gitu ya. Rata-rata setiap penduduk benua Asia, kita nih makan nasi sebanyak 136 kg dalam setahun. Tuh, banyak banget ya. Atau ada fun fact kedua nih gitu ya. Batu-batu tembok besar Cina direkatkan dengan semen yang terbuat dari campuran kalsium karbonat dan nasi. Bayangin, tembok yang panjang itu ada kandungan nasinya, guys. Ya. Jadi, wow, ternyata ada fun fact baru nih gitu ya. Terus tanaman padi itu membutuhkan sekitar 5.000 liter air untuk menghasilkan panen sebanyak 1 kilogram ya. Berarti buat sekilo tuh butuh 5.000 liter air ya. Buat kalian berenang mungkin ya cukup lah berapa sekolah ya masuk situ ya 5.000 liter air soalnya. Terus ada lagi fakta lagi nih, sebutir benih padi bisa menghasilkan 3.000 butir beras. Satu benih doang nih muncul 3.000 benih beras. Wow, banyak banget ternyata guys. Nah, atau nih ada manfaat yang lain juga. Jika dengan benar, beras putih dapat tetap segar dan bertahan selama 10 sampai 30 tahun, tapi dengan cara simpan yang benar tadi, ya. Nah, atau misalnya nih istilah-istilah dari luar negeri, fun fact dari luar negeri juga bisa banget kalian dapatkan dari sini.
Tadi kan ada istilah zero waste gitu ya. Apa tuh zero waste, Kak? Aku nggak ngerti waste itu bahasa Inggris atau apa, artinya apa? Nah, itu kadang-kadang perlu juga teman-teman pelajari ya. Jadi jangan cuma, "Aku orang Indonesia nggak perlu belajar bahasa Inggris," gitu ya. Ya itu kadang-kadang juga muncul nih ternyata dalam dalam soal-soal Indonesia, gitu. Ya, nanti boleh teman-teman, kalau misalnya pengen nanti Kak udah kirimin nih, PDF-nya, bisa di rumah gitu ya. Terus nih, ini pokoknya, apa namanya, seru deh. Belajar nggak bosan baca buku ini ya. Tuh, ini kayak misalnya cerpen. Dari cerpen ya, Firda tadi udah nemu berapa. Nah, lihat di sini ya. Iya, Jo, ibuku seorang pedodontis. Hah? Apa? Perintis? Hmm. Hahaha, bukan. Pedodontis. Nah, itu istilah asing ternyata apa? Dokter ahli gigi anak-anak. Dan ini bisa aja muncul di soal-soal entah SMA atau SMP mungkin. Jadi, jangan anggap remeh cerpen. Ini cerpen nih, ya, cerpen. Jangan anggap remeh kekuatan cerpen karena dari sini kalian bisa dapat kosakata banyak banget dengan lebih enjoy bacanya. Gitu. Tuh ya. Ada fakta-fakta soal meteor. Apa tuh meteoroid? Tuh ada asteroid gitu ya. Dan teman-teman jangan sampai kalian itu hanya berhenti di baca buku ini. Kalau ketemu kosakata yang, "Hah, apa tuh asteroid? Apa tuh, misalnya atmosfer?" gitu ya, silahkan langsung segera dicari dulu di Google. Ini artinya apa? Oh, jadi supaya kamu baca next text-nya itu lebih nyaman, karena udah ngerti apa itu atmosfer. Ketika muncul lagi di bawah itu, kamu nggak perlu lagi kebingungan dengan sudah men-searching atau, aktif di apa yang bikin bingung nih pas pertama kali baca, gitu ya. Jadi please banget nih gitu ya. Kita tidak mungkin langsung bisa jago, aku tahu ini kalau nggak pernah baca, kalau nggak pernah menulis, kalau nggak pernah coba kepo, ya. Kak Firda nggak akan bikin kalian itu punya apa, mau mantengin Kak Firda selama 2 jam, 3 jam, tapi ternyata daya aktif, apa, daya keponya tuh kurang. Yang Kak Firda suka adalah orang-orang yang kepo, kepo kritis, apa nih artinya dicari, gitu ya. Kan dengan teman-teman inisiatif cari, Kak Firda nggak perlu ngasih buku, teman-teman sudah pasti aktif sendiri karena kepo pengen tahu, gitu. Nah, di sini ada meteor-meteor, tapi karena mungkin itu PDF ya, bukan buku cetak gitu, ada beberapa yang kayak kepotong gitu, misalnya kayak yang bagian sini tuh, ya. Tapi oke, ini buat bacaan udah oke banget, tuh ya. Terus istilah-istilah kedokteran ya atau medis itu bisa kalian dapat dari sini, ya. Jadi itu tadi adalah versi dari Kak Firda. Adakah yang mau Kak Firda kirimkan majalah Bobo PDF ini? Nanti Kak Firda akan kirimkan ke admin supaya admin bisa kirimkan ke grup. Adakah yang berminat mau dikirimkan PDF-nya? Atau aku pengen beli aja Kak, tak beli aja yang cetakan di deket rumahku, di tukang koran deket rumahku gitu ya. Adakah yang mau Kak Firda kirimkan PDF-nya? Sepertinya tidak ada yang Tidak ada yang pengen ya? Oh ada ya, Maula berkenan ya nanti Kak Firda kirimkan PDF-nya. Nanti Kak Firda kirimkan ke admin supaya teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Biar bisa tahu nih, oh kosakatanya ada apa aja. Tuh. Oke, sampai sini adakah yang teman-teman bingungkan dari istilah atau Kak aku tuh bingung di sini loh Kak. Ada yang mau coba sharing atau mau coba Kak Firda bantu nih gitu. Harus ngapain, harus ngapain, harus ngapain, harus ngapain. Boleh Kak Firda akan ini ya, Kak Firda akan jawab. Karena kita akan berakhir di 7 menit lagi guys, nggak kerasa ya. Habis ini ada yang mau kemana nih ya? Sore-sore ya, besok pesenin lagi, udah upacara ya kan? Sofia mau ya? Oke. Ini nggak ada yang mau coba sharing atau mau ada yang bingung? Aku bingung bagian sini kak tadi soal-soal tadi gitu ya. Dari 6 soal tadi apakah ada yang bingung? Kayaknya cukup jelas ya. Insya Allah jelas ya. Insya Allah jelas. Oke, ini kak kita coba tampilin bagian lain dari majalah Bobo. Tuh ada Busang dan Bu Manik ya, ini banyak cerpen ya guys, ya teman-teman semuanya ya. Tuh, ini sebuah karakter yang dia itu tuh namanya Paman Kikuk ya, Paman Kikuk. Terus kalau misalnya kalian suka nulis cerpen, suka nulis cerita nih, ujar Paman Kikuk, desak Husin. Jadi
digunakan nih teks-teks yang aktif supaya pembaca juga tarik nih buat baca apa namanya teman-teman punya karya gitu. Manfaat sinar matahari untuk tubuh. Jadi ini lebih ke pengetahuan umum teman-teman ya. Umum bahkan kadang-kadang kalau emang dia lagi bahas K-pop juga bisa loh ada bahasan K-pop di majalah Bobo atau apa anim itu bisa banget muncul di majalah Bobo ya. Silahkan nanti bisa dibuka lagi gitu. Oke, itu sih paling tadi sama kita mungkin coba akan ini ya. Yang terakhir kita coba akan ini lagi kembali ke istilah-istilah tadi. Masih ada beberapa untuk bisa mengisi 5 menit terakhir kita. Karena ini lumayan ini ya, agak nggak kerasa gitu udah jam segini gitu. Oke, tadi sudah ada rendah diri, sudah Kak tidak bahas tadi ya, rendah diri. Kalau yang angkat topi, adakah yang tahu istilah angkat topi? Angkat topi itu apa sih? Hormat, Ya, gimana? hormat bukan. Selamat, Hormat, hormat, iya betul. Jadi ada yang pernah ini ya, lihat orang itu ngangkat topi gitu ya. Ya, jadi itu kayak ngasih hormat gitu ya. Kayak keren banget nih, aku sampai hormat nih, kayak angkat topi. Jadi itu istilah angkat topi. Terus kalau tinggi hati, ada yang tahu tinggi hati apa? Tinggi hati banget sih dia, ih. Baru juga punya iPhone misalnya, baru juga punya sepeda baru, sombongnya kayak punya Alphard gitu. Apa itu tinggi hati? Ya, jadi sebenarnya tadi sama dia tuh kayak kepedean. Kalau kepedean berarti kayak narsis gitu ya. Narsis ya. Jadi sama tuh ya. Angkuh, tinggi hati tuh angkuh ya. Angkuh ya, sombong juga bisa sih. Jadi dia merasa kalau kamu tuh nggak selevel dari aku tuh bisa gitu ya. Oke, lanjut ke teks berikut ungkapan berikutnya ada jago merah. Tadi ada yang inget nggak? Kak Firda ngomongin jago merah. Apa tuh jago merah? Api, ya jago merah api. Tapi ini konteksnya apa namanya situasi biasanya. Api dalam situasi. Kalau misalnya kayak api asmara itu beda lagi ya teman-teman ya. Oke, kalau banting tulang, bapak ini loh nak, banting tulang buat kamu. Oke, kerja keras ya. Banting tulang itu apa namanya bisa ke beberapa, maksudnya bisa juga untuk kayak misalnya banting tulang belajar gitu ya, tulang. Tapi juga ini biasanya umumnya buat ke ini sih teks konteksnya cari nafkah. Pokoknya itu kayak bekerja keras lah. Tuh. Oke, kalau bunga tidur, ada yang tahu bunga tidur? Bunga tidur itu adalah mimpi. Nah, coba ini nggak ada di sini nih. Ada yang tahu nggak bunga atau kembang pasir itu apa? Hah? Hah? Kembang pasir? Kalau kembang desa kan berarti kembang desa itu dia perempuan atau sosok yang ih paling cantik nih gitu ya, paling ganteng nih di kampung gitu. Kalau kembang pasir, ya Allah, kerang, ya kembang pasir itu artinya adalah kotoran ya. Jadi kalau suka main apa suka ketemu pasir proyekan dia menggunung gitu, ada kembangnya tuh biasanya. Ini tuh itu istilah juga teman-teman ya. Ini bukan bukan apa namanya? Bukan bukan tapi ini emang ada beneran gitu istilah kembang pasir gitu. Tapi kayaknya nggak harus TAI juga deh ketikannya. Ya kita adalah pup ya, kotoran gitu. Oke, lanjut ke sebatang kara. Sebatang kara, aku hidup sebatang kara. Ya, sebatang kara. Oke, tinggal sendiri. Ada jawaban lain? Sebatang kara, Kak. Ya, sebatang kara itu apa ya? Kayak ya sudah sangat-sangat miskin dia gitu ya. Dia tidak punya harta lagi udah kayak ibaratnya kayak ya udah cuma punya badan doang sama baju yang nempel, saking nggak punya apa-apanya, saking dia tuh, tidak punya harta lagi gitu ya, udah nggak ada sama sekali deh yang bisa dia pakai atau dia gunakan, itu sebatang kara. Oke. Terakhir banget ini untuk closing kita ada perang dingin.
Ada perang dunia, ada perang dingin. Nah, perang dingin. Apa tuh perang dingin? Lila dan Sofia perang dingin di kelas. Apa tuh perang dingin? Ada yang tahu? Kak Frida hitung sampai 5 nih. 4, 1, 2, 3. Oke, diam-diaman. 4, oke. Diam-diaman. Diam-diaman, oke. Jadi itu, ya, jadi kayak misalnya perang ilmu. Waduh, kalau itu mah ini ya, perang ilmu tuh kayak ilmu apa dulu nih? Kalau ilmunya ilmu hitam beda ya. Tapi kalau perang itu udah ya kayak diem-dieman kayak misalnya kalau kalian tahu sejarahnya Amerika sama Uni Soviet itu perang dingin gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh lagi berantem nih, tapi nggak dengan fisik. Bisa kayak udah diem-dieman aja, bisa diem-dieman gitu. Ini mungkin istilahnya kayak gitu ya perang dingin, tapi mereka tuh punya emosi, tahu saling berantem, tapi tidak dalam bentuk apa ya, dalam bentuk fisik tadi. Jadi dia bisa diem-dieman, bisa saling sindir misalnya, perang dingin kayak gitu ya. Oke, sekian teman-teman, meet kita hari ini ya. Semoga membantu. Silahkan nanti kalau ada yang bingung, atau misalnya kurang jelas, kita boleh keep in touch sama Kak Firda, nanti boleh lewat ke admin ya, tuh. Terus tadi kalau, ada yang pengen tadi PDF Bobo, Kak Firda kirimkan ke admin ya, untuk bisa diteruskan ke teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah mau mendengarkan cuap-cuapnya Kak Firda yang 1,5 jam ini. Semoga bermanfaat ya ilmu dari Kak Firda. Terima kasih untuk yang sudah aktif ya. Buat yang apa namanya, sudah mengajak teman-temannya ke sini, terima kasih juga supaya ini Zoom-nya rame teman-teman semua gitu. Sekian teman-teman dari Kak Firda, terima kasih dan selamat sore. Dadah teman-teman.